Kenapa itu? Warga telah melaporkan kejadian ini ke Kementerian Luar Negeri, BPWNI hingga Polda Metro Jaya dengan harapan segera menemukan titik terang. Pihak keluarga pun mengaku hingga kini masih kerap dihubungi oleh pihak penipu melalui ponsel korban. Roy Ardiansyah, BPT, Jakarta. Pemirsa, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Suma Ilaga memastikan lapangan di halaman Istana Negara selesai digunakan untuk upacara peringatan hari yang mendatang. Garis mengatakan lapangan yang akan digunakan untuk upacara memiliki kapasitas sekitar 8.000 orang. Selain itu, petugas upacara juga sudah menggunakan lapangan untuk latihan. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Yanis Hidayat Suma Ilaga mengatakan jika lapangan upacara di depan Istana Garuda sudah siap pakai dan gedung Garuda juga sudah dalam tahap penyelesaian. Olimpiade Paris 2024 itu menyenangkan dan mengejutkan saat aktor Hollywood Tom Cruise melompat atau skydive dari atap stadion Stadion. Aksi tersebut sekaligus menjadi tanda dari Paris. Olimpiade Paris 2024 resmi ditutup. Penutupan Olimpiade diwarnai aksi mengejutkan saat aktor Hollywood Tom Cruise melompat atau skydive dari atap stadion Stade de France. Aksi tersebut sekaligus jadi tanda serah terima Olimpiade dari Paris ke Los Angeles. Dalam adegan ini, Tom Cruise diperlihatkan mengendarai motornya melintasi jalan-jalan Paris. Dan kemudian terjun payung keluar darinya, lalu mendarat di dekat tanda Hollywood Los Angeles. Meninggal dah. Penampilan mengejutkan Tom Cruise hanya salah satu bagian dari puncak penutupan Olimpiade Paris 2024. Selain Tom Cruise, acara juga dimeriahkan dengan penampilan kembang api yang spektakuler dan band pop rock Prancis pemenang Grammy, Prince. Selain Keranjang Sultan, itu membuat kota Medan. Kedua tersangka WF 34 tahun selaku pemilik daycare dan DM 25 tahun selaku pengasuh anak ditahan polisi setelah menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku hanya satu kali melakukan mulut korban berinisial F. Alasan tersangka melakukan hal itu karena si anak tidak bisa diam. Korban yang memiliki kebutuhan khusus itu suka berlari-lari dan mengambil barang dimasukkan ke dalam mulutnya.
Negara. Sebelumnya viral video penyiksaan anak yang dilakukan pengasuh daycare di sebuah ruko di Jalan Pendawa 5, Pekanbaru Riau. Dalam video terlihat pengasuh anak mengikat kaki dan mulut anak perempuan dengan lakban. Orang tua korban pun melaporkan kasus penganiayaan anak ini ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Pemirsa, keluarga korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pengurus pondok pesantren di Karawang membocorkan video pengakuan pelaku. Informasi yang kita lagi tetaplah viral. Dia membawa seperti mundur karena saran dari istri dan anak usia yang telah sepuh, juga niatnya untuk fokus menyelesaikan masjid babak belur di 38 provinsi. Selanjutnya, apakah pengunduran dirinya menyusul mundurnya Ketua Umum Erlangga? Yusuf Hamka hanya menyiratkan jika dirinya akan bersama-sama Erlangga dalam situasi apapun. Yusuf juga menyebut ada niatan mundur dari dunia politik sejak bulan Juli lalu berdasarkan saran istri dan anak. Untuk selanjutnya, dirinya akan berfokus melakukan tugas sosial seperti membangun masjid dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman di Disen, dari guru-guru agama saya semua bilang mundur dari politik. Kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma milik rakyat atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia, seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. DPP Partai Golkar akan memilih PLT melalui rapat pleno. Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Zazili menyatakan rapat pleno akan dilakukan pada Selasa 13 Agustus mendatang. Ia menambahkan proses pemilihan PLT Ketua Umum idealnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Aceh mengatakan nantinya yang akan memimpin rapat pleno masih dalam pembahasan dan akan dibahas oleh Wakil Ketua Umum di DPP Partai Golkar. Terima kasih teman-teman. Ya, itu nanti akan dibahas oleh para wakil ketua umum tentang siapa yang pimpin rapat pleno itu. Ini akan menjadi prioritas, apakah nanti voting atau penunjukan? Ya, sebaiknya memang akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Rapat pleno Partai Golkar akan segera digelar untuk menunjuk PLT Ketua Umum. Semua wakil ketua umum berpeluang maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Sebanyak 11 wakil ketua umum atau waketum Partai Golkar akan berpeluang menjadi pelaksana tugas untuk PLT Ketua Umum. Penunjukan PLT akan digelar melalui rapat pleno dalam waktu dekat. Rapat pleno nantinya akan digelar untuk membahas pengunduran diri Erlangga Hartarto untuk memastikan berjalan dengan baik. Presiden berulang-ulang. Sudah hampir 1 tahun lah. Aku mau tidak. Ini terus artis. Konferensi pers terkait respons partai terhadap keputusan Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar digelar pada Minggu lalu. Partai Golkar menghargai keputusan Erlangga Hartarto. Ya mati mampus loh. Ketua Dewan Pimpinan Aku Pusat lebih atau suka. DPP Partai Golkar, Ya mati kalau nyanyi nanti Hartarto pasang masih itu sebagai ya Ketua mati. Partai secara de facto Ya mate. sudah mengundurkan diri. Ia menambahkan bahwa Ya mate. keputusan Erlangga Hartarto. Dia mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi partai kepada Erlangga Hartarto karena di masa kepemimpinannya bisa membawa Golkar mendapatkan hasil yang baik saat pemilu lalu. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Kenaikan suara Pilpres Pilek. 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua
di bawah kepemimpinan Pak Ahai sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Wakil Bisa, Ketua Partai sok. Golkar Ridwan Kamil merespons keputusan dari Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Perindo tersebut. Ridwan membantah jika ada desakan kepada Erlangga dalam memutuskan langkah politik dari kursi Ketua Umum. Ridwan Kamil mengaku ia hanya mengikuti informasi mundurnya Erlangga Hartarto melalui informasi yang beredar di media. Menurutnya, peristiwa mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Golkar adalah dinamika kepartaian biasa yang lazim dan rutin dilakukan sebagai sebuah institusi partai politik. Ia mengklaim hal itu tak ada kaitannya dengan dinamika pemilihan kepala daerah 2020. Dek, kamu mau nggak sekolah tuh ada manggil sama Mama ada peta. ada Enggak. orang tua. Ya nggak tahu. Mama ada peta. Terus Sumar Ada lagu Mama ada peta. Mama ada peta lagi. Hai Agus. Kamu Agus. Mama ada peta. Wing sabung siang. Mulai gejolak di internal Papa ada peta. Wong di wong siang. Sabtu 10 Agustus 2024, ia memutuskan mundur dan menuturkan partainya akan menggelar munaslup atau munas luar biasa pada 25 Agustus mendatang untuk memilih pimpinan tertinggi Partai Golkar. Lantas bagaimanakah dinamika politik Partai Golkar ke depan? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad, dan juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar Mas Ridwan Hisham. Halo, selamat sore Mas Nyarwi dan juga Pak Ridwan, maksud saya. Terima kasih Wong sudah wong wong bergabung wong. dengan CNN Indonesia. Sebelumnya, sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diduga jadi korban pelecehan seksual oleh pimpinan pesantren. Kasus ini terungkap usai korban mendesak dirinya dipulangkan ke rumahnya karena ketakutan. Mereka mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pelecehan sekaligus penyimpangan seksual terhadap santri terjadi di sebuah pondok kampus di Kabupaten Agam. Korban seorang laki-laki murid kelas 9 dicabuli kakak kelasnya yang juga seorang laki-laki. Tapis berinisial A 16 tahun di Kecamatan Camang Mage, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menjadi korban pencabulan oleh kakak kelasnya berinisial FZ. Korban mengaku dilecehkan oleh pelaku di rumah kosong dan di kebun di belakang pondok pada 19 dan 22 Juli lalu. Saat kejadian, pelaku mengajak korban keluar dari asrama untuk membeli sesuatu. Namun setelah itu korban dipaksa dan diajak ke sebuah pondok sambil mengancam korban akan dipukul jika tidak mengikuti kemauan pelaku. Kasus yang dialami korban terungkap saat korban tiba-tiba pulang ke rumah dan sekolah dengan diantar temannya. Kepada orang tuanya, korban mengaku tak mau kembali ke pondok karena takut kembali dilecehkan oleh kakak kelasnya. Orang tua korban yang terkejut mendengar pelecehan yang dialami anaknya langsung melapor ke polisi. Dek, sakit mata atau saksi mata anaknya. Dek. Dek.